Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Widya Kastrena Dharmasida. Hai sahabat, apa kabar? Pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan saya di Naim Channel. Channel yang membahas tentang edukasi, organisasi, serta menyampaikan informasi penting lainnya tentu tanpa basa-basi. Baik sahabat, pada kesempatan kali ini Naim Channel akan membahas dan sharing tentang perbedaan jurnal dan artikel. Mengapa Naim Channel mengangkat tema semacam ini? Karena setelah saya survei di lapangan, ternyata masih ada sahabat-sahabat yang belum bisa membedakan mana itu jurnal dan mana itu artikel. Padahal keduanya adalah hal yang berbeda, namun saling berkaitan. Nah, pada malam hari ini saya akan menjelaskan secara singkat, namun bisa memberikan sebuah jawaban atau penguatan kepada sahabat-sahabat di luar sana. Baik sahabat, untuk mempersingkat waktu saya akan mulai penjelasannya. Baik, yang pertama berkaitan dengan jurnal. Nah, tentu kita seringkali mendengar apa itu jurnal, terutama bagi teman-teman mahasiswa yang sedang menyusun skripsi, tesis maupun disertasi. Nah, ayo kita pahami bersama. Nah, kalau secara teori, jurnal adalah tulisan yang berisi artikel-artikel informatif dan akademik tentang suatu topik yang diterbitkan secara periodik. Nah, secara periodik artinya lazimnya jurnal-jurnal itu yang ada di Indonesia itu dalam satu tahun itu hanya mengeluarkan 2 kali. Nah, rata-rata mengeluarkan atau menerbitkan artikel itu di bulan Maret atau April dan Oktober. Nah, sekitaran itu sahabat. Sehingga dalam penerbitan kita harus melihat waktu atau peluang yang ada di depan mata kita. Jadi semacam itu. Nah, harapannya kenapa kok jurnal itu hanya diterbitkan 2 kali dalam setahun? Ya, begini sahabat. Kalau jurnal diterbitkan tiap bulan, itu tentu akan mengurangi nilai daripada jurnal itu sendiri atau tulisan-tulisan yang diterbitkan oleh jurnal itu sendiri, sehingga dari pengelola jurnal 1 tahun diputuskan hanya mengeluarkan sebanyak 2 kali atau menerbitkan 2 kali, semacam itu sahabat. Nah, jurnal ini kalau melihat pengertiannya yaitu tentang berisi artikel-artikel, artinya apa? Bahwa bahasa sederhananya, jurnal itu adalah rumahnya, semacam itu. Jadi kalau kita berbicara rumah, jurnal itu adalah rumahnya. Jadi semacam itu, sahabat. Begitu. Kemudian kalau kita lihat di samping pemahamannya, ada penjelasan. Di sini ada jurnal Scopus, kemudian di bawahnya ada jurnal Sinta, ini nasional, kemudian jurnal Riset Pendidikan Ekonomi. Nah, ini skala universitas ya, jadi yang mengelola adalah fakultas. Jadi semacam itu sahabat. Baik, ini adalah rumahnya. Rumahnya apa? Rumahnya artikel kan, semacam itu. Ya, di sini jurnal Scopus, kemudian publikasi Sinta, kemudian ada jurnal Riset Pendidikan Ekonomi. Baik, kita lihat tampilannya sahabat. Nah, ini adalah tampilan daripada jurnal Sinta. Nah, Sinta itu ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, 4, 5, dan 6. Nah, ini grade atau tingkat kesulitannya juga berbeda-beda sahabat. Tergantung kita nanti menggunakan Sinta berapa kan, semacam. Untuk pemula cukuplah Sinta 6 atau Sinta 5, semacam itu. Begitu, ini tampilan daripada jurnal Sinta. Kemudian berikutnya, nah, ini tampilan dari jurnal Riset Pendidikan Ekonomi. Nah, jurnalnya seperti ini sahabat. Jurnal itu atau rumahnya tadi itu ya, yang saya sebut dengan rumahnya tadi. Nah, jadi semacam ini. Kalau ini tampilan Sinta, kemudian yang ini adalah tampilan daripada CRPD yang dikelola oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kanjuran Malang. Itu terkait dengan jurnal. Jadi sekali lagi, jurnal itu kalau kita ibaratkan bangunan, jadi jurnal itu adalah rumahnya, semacam itu. Baik sahabat, kita lanjut ke artikel. Nah, artikel adalah tulisan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang topik yang didukung oleh fakta. Artinya apa?
artikel itu melalui penelitian, kemudian dari penelitian itu menghasilkan sebuah data. Nah, data-data itu diolah dan kemudian siap disajikan kepada para pembaca di luar sana. Itu disebut dengan artikel. Jadi artikel itu ada judul, kemudian ada teori pendukung, bahkan ada di situ juga menggunakan metode yang digunakan adalah metode fungsinya adalah untuk menggali informasi-informasi, kemudian ada analisis data, fungsinya adalah untuk menganalisis data-data yang masuk, kemudian kita pecahkan, kemudian nanti setelah dianalisis akan kita uraikan dalam bentuk narasi semacam itu. Nah, jadi sekali lagi artikel adalah tulisan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang topik yang didukung oleh fakta. Jadi berdasarkan kenyataan sahabat. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kenapa kok jurnal itu tidak menerbitkan artikel setiap bulan kan semacam itu. Tujuannya ya ini. Kalau penelitian kita dilakukan tiap bulan tentu tidak mungkin dong kapan kita ngajarnya, kapan kita kuliahnya kan semacam itu. Sehingga idealnya dalam 1 tahun itu hanya mengeluarkan 2 kali. Ya paling tidak 1 semester itu 1 kali penelitian sahabat. Jadi semacam itu. Ini pengertian daripada artikel. Nah, kalau di sisi kanan ini adalah artikel-artikel ya. Ini adalah artikel-artikel yang muncul. Nah, jadi sekali lagi artikel-artikel jadi munculnya semacam ini. Ini topik 1, topik 2, topik 3 atau judul 1, judul 2, judul 3, judul 4 dan seterusnya. Nah, ini namanya artikel. Nah, kalau kita korelasikan dengan yang namanya jurnal tadi, jurnal adalah rumahnya, kemudian artikel-artikel ini adalah isi dari rumah itu sendiri. Nah, isinya tentu bermacam-macam dong ya. Kalau rumah kan ada sofa, ada kursi, kemudian ada meja, kemudian ada televisi, kipas dan semacamnya. Begitu juga dengan jurnal semacam itu. Ada jurnal pendidikan, ada jurnal sains, ada jurnal bahasa, ada jurnal elektronik dan seterusnya. Jadi itulah artikel semacam itu ya. Jadi semacam itu ada artikel tentang pendidikan, ada artikel tentang sains dan seterusnya. Jadi semacam itu. Jadi itu terkait dengan pembahasan artikel. Nah, kemudian kita lihat sahabat contoh-contoh daripada artikel. Nah, ini adalah artikel ya. Artikel dari jurnal Sinta ya. Ini artikel dari jurnal Sinta. Ini namanya artikel sahabat yang terdapat pada jurnal Sinta. Jadi sekali lagi jurnal itu adalah rumahnya, kemudian artikel ada isi daripada rumah itu. Jadi bahasa gampangnya semacam itu sahabat. Kemudian ini terkait dengan artikel dari jurnal JRPE atau Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi. Jadi risetnya ini sahabat atau artikelnya ini ya. Pengaruh risiko operasional. Nah, ini topik atau judul ya. Kemudian ada pengaruh risiko, kemudian ada analisis nilai perusahaan dan seterusnya. Jadi itu sahabat, kesimpulannya adalah jurnal adalah tempat mengelola artikel, sementara artikel adalah isi. Semacam itu ya. Nah, bahasa sederhananya, jurnal itu adalah rumahnya, sementara artikel itu adalah isi daripada rumah itu sendiri. Terima kasih, mudah-mudahan dengan penjelasan yang sangat singkat ini benar-benar membawa atau memberi manfaat kepada teman-teman di luar sana. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya sahabat, karena semua itu sangat mendukung perkembangan channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.